nampaknya pada saat ini IHSG justru terkoreksi begitu, bahkan semakin dalam. Secara month-to-month tercatat sudah melemah 3,12%. Apakah bisa dikatakan bahwa proyeksi Anda ini meleset? Silakan dengan penjelasan Anda. Ya, ternyata memang sayangnya di bulan Juni banyak kabar yang kurang baik ya Dina ya. Seperti baju Anda sih hari ini kalau kita lihat, ternyata hari ini Dina memang mencerminkan IHSG ya sama-sama merah ya. Jadi sebenarnya ternyata agak sedikit meleset, tapi kalau saya masih optimis ya. Ini kan masih di sesi pertengahan. Kalau misalkan Juni memang ada koreksi, harusnya di bulan Juli ada kabar-kabar yang mulai positif, terutama untuk IHSG. Karena memang ternyata di bulan ini suku bunga tidak sesuai harapan para investor, terutama dari The Fed, karena The Fed harapannya bisa memangkas, tapi ternyata masih menahan. Kalau BI memang kita memproyeksikan pasti menahan, karena memang sudah ada beberapa insentif yang bisa menggantikan istilahnya penurunan suku bunga gitu ya, untuk bisa meningkatkan daya beli. Jadi sebenarnya salah satu sisi juga banyak investor itu yang mulai lari nih Dina. Jadi dari equity market gitu ya, dari aset yang beresiko sudah mulai beralih salah satunya ke komoditas emas dan juga indeks dolar. Jadi kalau kita lihat kan sekarang perangnya ini makin panas ya, apalagi kalau nanti Washington gitu ya, Amerika Serikat ini kan kita ketahui sekutunya Israel. Kalau nanti Amerika Serikat ini mendukung Israel penuh kemudian juga ikut perang, siapa yang mau investasi di aset berisiko terlebih dahulu gitu, pasti akan memilih safe haven, salah satunya ada emas, kemudian juga ada indeks dolar. Jadi menurut saya pasti dua instrumen investasi itu yang memang justru dikejar sama investor saat ini gitu Dina. Oke, Anda mengatakan bahwa sebenarnya di tengah ketidakpastian, kondisi geopolitik, kemudian juga perang dagang yang masih memberikan multiplier efek, ditambah ternyata memang periode suku bunga tinggi nampaknya masih belum selesai karena akhirnya sejumlah bank sentral memutuskan untuk menahan suku bunganya. Investor akan lebih cenderung berlari ke aset safe haven. Namun nampaknya seperti yang terlihat pada hari ini, aset safe haven seperti emas kenaikannya juga tidak terlalu signifikan begitu, terbatas. Apakah memang bisa dikatakan bahwa para investor ini lebih berhati-hati atau khawatir atau bahkan cenderung lebih menyimpan dalam bentuk cash atau cash is the king? Seperti apa pandangan Anda? Iya, yang pertama mungkin saya mau menyinggung ya, di bulan Juni kan sebenarnya kita nggak expect ada perang gitu ya. Tiba-tiba Iran, Israel saling perang gitu ya. Kalau misalkan hal itu nggak terjadi, menurut saya harusnya IHSG di bulan Juni bisa positif. Tapi sayangnya memang ada hal yang tidak terduga perang terjadi. Kemudian biasanya memang kalau perang itu kan safe haven yang dipilih ya Dina ya, salah satunya emas. Memang hari ini sayangnya emas justru terkoreksi. Menurut saya wajar aja, karena kemarin dia tuh sudah naiknya hampir, sudah nyentuh level 3.400 ya, sudah mau balik lagi di level 3.500. Menurut saya wajar aja ketika ada asset taking profit. Apalagi kan juga ini di akhir perdagangan. Jadi pasti memang banyak istilahnya investor yang mulai asset taking profit di beberapa instrumen investasi. Tapi kalau saya masih optimis untuk perjalanan emas selama perangnya ini masih terjadi, pasti masih menunjukkan penguatan. Salah satunya selain emas juga indeks dolar dan minyak. Tapi kalau dengan catatan ya, minyak ini kalau misalkan memang dari sisi kilang minyaknya Iran sudah mulai diserang gitu ya. Kalau memang belum, menurut saya belum mengganggu trade perdagangan terutama untuk di minyak. Oke, ini menarik karena Anda sudah mention berkaitan dengan komoditas minyak. Anda menyebutkan sebenarnya kilang minyak di Iran masih belum tersentuh begitu. Tapi kita tahu bahwa harga minyak justru sudah terbang. Karena kita kan bicara dari rantai pasok begitu. Tidak hanya kilang minyaknya saja, tapi rantai distribusinya juga sudah berpengaruh. Kekhawatiran pasar juga sudah mulai muncul. Kira-kira kenaikan harga minyak ini akankah menjadi pertimbangan juga bagi para investor dan di level berapa minyak ini harus diwaspadai kenaikannya? Pasti yang diwaspadai kenaikannya kalau sudah tembus di level 80 ya. Karena kalau Dina perhatikan sejak dari awal tahun itu kan atau sekitar 2 bulan 3 bulan ini cuma di level 60 70 60 70, kemarin baru kenaikannya luar biasa, akhirnya mulai lesu lagi gitu ya. Tapi menurut saya kalau perangnya berkelanjutan kemudian Amerika Serikatnya sudah ikut-ikutan perang, pasti menurut saya akan ada yang diincar gitu. Kemarin aja bursanya Israel aja udah diincar gitu ya. Gak menutup kemungkinan dia akan istilahnya dia akan memberikan target gitu ya di beberapa komoditas gitu atau di beberapa yang memang menjadi penghasil uang di negara tersebut. Jadi kalau misalkan itu kilang minyaknya udah kesentuh terus Amerika Serikat ikut-ikutan, menurut saya harga minyak untuk melejit itu nggak menutup kemungkinan ya. Nah masalahnya kalau harga minyak udah naik, kita juga pasti akan terimbas karena apalagi kita lebih banyak impor gitu ya, terutama untuk harga minyak. Dan tentu saja ketika harga minyaknya naik, logistik naik, akhirnya inflasi juga naik. Jadi menurut saya ini nantinya akan berpotensi terhadap perlambatan ekonomi, terutama untuk ekonomi global.
Baik, sebelum kita elaborasikan berkaitan dengan dampak dari eskalasi perang yang terjadi di Iran, begitu antara Iran dengan Israel. Pertanyaan saya adalah IHSG ini sudah melemah 3 hari beruntun, begitu. Kira-kira di level berapa akhirnya IHSG berbalik arah dan bagaimana proyeksi Anda mungkin untuk minggu depan? Karena memang potensi IHSG untuk berbalik arah di hari terakhir pada pekan ini sangat kecil, begitu ya. Pastinya akan ditutup di zona koreksi karena kita lihat juga koreksinya cukup dalam. Tapi di level berapa IHSG harus atau punya potensi untuk berbalik arah ke zona hijau? Kalau menurut saya dia harus menutup gap dulu. Jadi kalau teman-teman perhatikan dia itu ada gap di level 6.850. Jadi harus sentuh level 6.850 dulu, hold-nya itu ada di situ. Nah, tinggal nanti pekan depan itu masalahnya tidak ada sentimen yang menarik menurut saya, Dina. Di pekan depan itu kita cuma ada uang beredar, kemudian ada update PDB dari US, sama ya biasa ya ada klaim pengangguran. Jadi pekan depan itu kan kebetulan cuma perdagangannya 4 hari. Selain 4 hari ternyata sentimennya itu tipis, jadi menurut saya memang masih agak berat. Tapi menurut saya kalau dia sudah menyentuh level 6.850 kita bisa waspadai apakah lanjut turun ataukah justru lanjut naik. Kalau menurut saya kayak ada pullback, berarti itu memang posisi supportnya sudah level kuatnya di level 6.850. Nah hari ini baru tersentuh level 6.878, jadi memang sedikit lagi memang terkena sentuh support yang memang menurut saya level paling kuat di level 6.850.